Mari kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, karena Dia sudah lahir untuk saudara dan saya. Dia sudah menjadi sang juru selamat di dalam hidup saudara dan saya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lama pemerintahan berada di bawahnya. Namanya penasehat ajaib, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya. Selamat malam. Yesus memberkati. Merry Christmas to all the church member of the Blessing Church. Selamat hari Natal. Selamat merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih ada semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, seperti pujian tadi sangat bagus ya. Yesus kaulah juru selamatku. Dan pujian yang pertama tadi, bahwa Yesus lahir ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat melalui kematiannya di kayu salib. Yesus lahir sebagai manusia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat melalui kematiannya di kayu salib. Kelahiran Yesus Kristus sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, puji nama Tuhan. Mengapa kelahiran Tuhan Yesus itu diketahui oleh 3 orang Majus? Mengapa kelahiran Tuhan Yesus diberitahukan kepada gembala-gembala? Ketika nanti Yesus yang telah lahir ke bumi menjadi manusia, dan kemudian Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, membayar dosa-dosa manusia yang berdosa, membayar dosa-dosa dan kejahatan manusia di kayu salib. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boleh kembali ke surga, boleh kembali bertemu dengan Bapa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ketika Dia melayani di bumi, Dia menjadi seorang gembala yang baik. Yohanes 10, katakan gembala yang baik. Ya. Jadi Dia itu menggembalakan domba-dombanya. Di kota Bethlehem itu ada menara domba. Ya, menara domba itu terletak di kota Bethlehem. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem itu ada menara domba. Dan domba-domba yang digembalakan oleh bapak-bapak gembala itu, domba yang ada di sekitar menara domba itu adalah domba-domba yang terbaik. Bukan domba yang sakit-sakitan, ya, yang cacat. Memang domba yang kualitasnya paling bagus, paling mahal, paling baik, tidak boleh ada celahnya. Ya, kenapa? Karena domba-domba itulah nanti yang akan dibeli oleh orang-orang yang akan mempersembahkan korban di bait Allah. Jadi untuk mempersembahkan korban di bait Allah, mereka harus membeli domba-domba yang bagus, yang gemuk, yang tidak ada cacat celah. Tidak boleh ya ada domba yang matanya satu sipit, satu terbuka, matanya buta, mungkin kudisan,
ataupun cacat, tidak boleh. Ya, harus domba yang bagus, yang terbaik. Tidak boleh ada cacat celanya. Ada yang domba-domba kalau lahir dia ada yang cacat, ada yang tidak. Tapi domba-domba yang diternak oleh Bapak Gembala yang ada di sekitar Bethlehem itu adalah domba yang terbaik, domba yang terbaik. Ya, itulah domba, representasi bahwa Yesus akan mati sebagai domba yang disembelih di kayu salib. Yesuslah persembahan yang terbaik tanpa cacat celah yang membayar dosa saudara dan saya. Jadi Yesus lahir ke dunia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat melalui kematiannya. Dia nggak hidup enak-enak di bumi. Tuhan Yesus nggak hidup enak-enak di bumi. Dia hidup benar-benar melayani Bapa. Dia hidup benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Bapa. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kelahiran Tuhan Yesus siapa saja. Jadi Zakaria ini suaminya seperti seorang pendeta, ya, atau seorang imam, dan istrinya yang bernama Elisabet, ya. Di sini dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah, ya. Jadi kita ini harus benar di hadapan Allah. Kalau benar di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan Allah, ya. Benar dikatakan benar karena mereka itu berdua sepakat, ya, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Suami istri yang setia beribadah di rumah Tuhan dan setia melayani Tuhan dari muda sampai tua. Makanya Tuhan mencatat mereka itu adalah orang benar karena mereka setia. Dan dikatakan benar karena mereka tidak bercacat di mata Tuhan, ya. Mereka itu menurut, katakan menurut segala perintah. 2-3. Ya, menurut segala perintah, apalagi sebagai pelayan Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan. Ini pelayan Tuhan ini, ya, main musik pelayan Tuhan, WL singer pelayan Tuhan, Aser pelayan Tuhan. Harus benar di mata Tuhan, harus benar di mata jemaat. Harus kualitas rohaninya lebih baik daripada jemaat yang datang duduk ibadah. Karena pelayan, hamba Tuhan, ya. Kita contoh Zakaria dengan Elisabet. Dia benar, ya, benar di hadapan Tuhan. Untuk menjadi seorang jemaat itu ada persyaratannya. Harus sudah percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus bertobat, dibaptis, dan jadi murid Tuhan Yesus. Jadi murid di gereja, ya. Jadi domba yang baik, digembalakan, dimuridkan, ya. Pelayanan Yesus, saudara, setelah dia lahir, ya, anak-anak, 12 tahun Tuhan Yesus sudah bisa mengajar. Katakan sudah bisa mengajar. Berarti dia belajar dan diajar. 12 tahun Yesus sudah bisa preaching, teaching, sudah bisa jadi teacher. Dia udah bisa mengajar, sharing firman kepada pendeta-pendeta, pelayan Tuhan di gereja. Tetapi belum waktunya untuk melayani. Yesus, ya. Dan sistem pelayanan Yesus adalah pengembalaan dan pemuritan, ya. Kenapa berita keselamatan itu gembala yang dikasih tahu? Gembala itu orangnya rendah hati. Mereka bukan siapa-siapa. Mungkin bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang hebat di mata gereja, atau orang-orang yang tahu firman. Tapi mereka fokus. Katakan fokus. Mereka fokus. Tekun, bayangkan aja orang tidur, mereka tidak tidur, ya. Jemaat tidur, hamba Tuhan tidak tidur, terus mendoakan. Siapa yang jadi gembala di gereja? Ya, Bapak Gembala, ya. Siapa yang menjaga nyawa domba-domba ini sampai malam mereka tidak tidur? Kan gembala-gembala. Siapa yang menjaga nyawa jemaat, nyawa domba-domba? Bapak Gembala, saudara, bukan pengkhotbah, ya. Gembala itu hanya satu, dia yang berjaga.
Dia yang bertanggung jawab atas nyawa domba. Bapak ini juga sebagai gembala bagi domba-domba yang dia layani. Dipungut ya Pak ya. Pelayanan Tuhan Yesus itu saudara Bapak Ibu adalah pengembalaan dan pemuritan. Ya, makanya gembalakanlah domba-dombamu. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi. Jadi kita ini jemaat Tuhan, orang Kristen kita saudara, kalau kita tidak ngerti firman, kita tidak tahu ada surga neraka, kita tidak tahu ada penghakiman yang kekal, kita tidak tahu kalau untuk masuk surga itu harus percaya Yesus, harus terima Yesus, harus bertobat, memberi diri dibaptis, harus lahir baru. Kan kita hidupnya santai-santai aja. Itulah domba-domba yang tidak tergembala. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang dengan kita ini domba-domba yang tersesat. Dan dia datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dan bagaimana caranya Tuhan Yesus menjadi juru selamat? Seperti yang dibilang Alkitab, dengan mati di kayu salib. Lagi masih ada waktu, ya, kita mengejar standar kebenaran yang Tuhan inginkan. Di mata Tuhan kita harus benar dan tidak bercacat, ya, terhadap peraturan ketetapan yang Tuhan perintahkan. Apalagi sebagai pelayan Tuhan, ya, karena Zakaria ini pelayan Tuhan. Dia bukan jemaat biasa, ya. Dia hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Jadi untuk standar jemaat saja harus seperti itu. Apalagi untuk jadi pelayan Tuhan harus lebih. Pelayan Tuhan ini harus lebih dari standar jemaat. Pelayan Tuhan harus lebih loyal dari jemaat. Jangan dia bukan jemaat GPPS Blessing, dia bisa setia menjadi dombanya Tuhan Yesus, ya, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pelayan Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai jemaat GPPS Blessing, apalagi pelayan Tuhan, tidak bisa loyal dengan gereja, tidak bisa loyal dengan ADPRT GPPS. Harus lebih, standarnya harus benar, harus menuruti segala ketetapan. Jangan sampai jemaat ini lebih benar dari kita pelayan Tuhan, ya. Bukan jemaat GPPS Blessing aja bisa setia dan loyal, masa kita jemaat tidak bisa? Apalagi pelayan Tuhan, apalagi pelayan mimbar. Harus benar. Benar artinya menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Benar, ya, benar dulu kita, sehingga layaklah kita menjadi hambanya. Di sini kan dia setia. Makanya apa yang dia tidak punya Tuhan kasih yang dilahirkan. Siapa? Kita akan baca ayat yang selanjutnya, dikatakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Anaknya Yohanes itu sudah penuh Roh Kudus sejak di dalam rahim ibu, ya. Kita perlu diurapi oleh Roh Kudus. Makanya kita harus percaya terima Yesus. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus melahirkan. Kalau orang di dalamnya ada Roh Kudus, seperti Yohanes ini, akan membuat orang berbalik, ya, dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi Yohanes ini dipersiapkan untuk kelahiran Yesus Kristus dan pelayanan Yesus Kristus. Demikian juga, ya, saudara dan saya, ya, pada saat ini, untuk saudara yang sudah menerima Yesus di dalam diri saudara, ya, saudara dan saya sedang Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan juga orang lain menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ya. Jadi itu saja zamannya. Malaikat dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keturunan
Yusuf berasal dari keturunan Daud, keturunan Raja Daud, ya. Yusuf ini keturunan raja dari kota Nazaret Bethlehem, ya. Kemudian ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai-mu." Ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, saudara, kalau tiba-tiba malaikat datang kepada saudara, saudara kaget dan terkejut dan takut atau tidak? Saya rasa pasti seperti ini. Ya, kalau tiba-tiba saudara didatangi malaikat, ya, saudara yang sedang pun demikian juga Maria, itu yang terjadi. Kemudian ayat yang berikutnya 23. Ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, you have found favor with God. Maria ini adalah seorang gadis yang berkenan kepada Allah. Dia seorang gadis yang rendah hati, lemah lembut, nurut dan taat. Ya, pemuda-pemuda, Tuhan cari pemuda-pemuda yang seperti ini, yang rendah hati, yang nurut dan taat. Ya, dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama hamba Tuhan, maka kau akan dapatkan perkenanan yang daripada Tuhan. Lebih dari orang lain tidak dapatkan perkenanan. Engkau sebagai anak-anak muda pasti bisa mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Kalau engkau mempunyai karakter yang rendah hati sama Tuhan, nurut dengar-dengaran, akan mendapatkan you will find favor of God. Yang lain gak dapat favor, kalian bisa dapat. Ya, tapi seperti Maria, belajar seperti Maria. Ya, next berikutnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang, dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi harus dikasih nama Yesus. Sama juga dengan Zakaria. Nanti kau akan punya anak, ya, dan nanti kau harus kasih nama dia Yohanes. Gak percaya si Zakaria ini, gak percaya dia langsung bisu, gak percaya sama firman, ya. Ternyata gak percaya sama firman itu saudara dihukum, ya. Zakaria itu kurang apa baiknya? Hanya gak percaya, aku sudah tua, kok bisa-bisanya istriku mengandung punya anak, ya. Gak percaya dia, Tuhan kasih bisu. Nanti baca Alkitab di rumah. Jadi mengenal Tuhan melalui firman. Tuhan itu gak main-main, ya. Kalau dia udah khotbah, dia udah sampaikan firman, lu gak percaya, kena hukum, ya. Sampai nanti istrinya Elizabeth melahirkan, berapa bulan itu dia harus tersiksa, tidak bisa ngomong, ya. Baru setelah Elizabeth melahirkan, baru Tuhan buka mulutnya. Dia tulis nama anakku nanti abang guru, kasih nama dia Yohanes. Jadi ada perbedaan antara Zakaria dengan Maria, ya. Kita akan baca selanjutnya ayatnya yang ke-32, 23. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena nanti ada pertanyaan, Allahnya orang Kristen beranak yang kau baca dulu Alkitab berkotanya aku, gitu ya jawabnya saudara ya. Suruh dulu dia baca Lukas 1 baru nanya. Tidak ada di situ Allah beranak, ya. Kau ambil Alkitab dari mana, ya? Karena banyak tuh di YouTube ya, Roh Kudus yang turun. Jadi Maria itu mengandung karena Roh Kudus turun. Allah adalah Allah yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan itu pinggang lahirnya Maria. Roh Kudus turun ke atas Maria dan Maria mengandung. Lahirlah seorang bayi. Roh Kudus yang turun ke atas Maria, menaungi Maria.
Demikian juga Yohanes Pembaptis, masih di dalam rahim mamanya dia sudah penuh Roh Kudus. Makanya khotbahnya Yohanes Pembaptis dengan khotbahnya Yesus sama. Disuruhnya bertobat, Besti. Dan khotbah Bapak Gembala yang pertama di gereja awal namanya Petrus juga sama, bertobat. 3 ya. Sama juga khotbah Bapak Gembala, Ibu Gembala di sini disuruhnya kita bertobat. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu ya, kalau nanti jemaat sudah ada Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus, pasti akan menjadi saksi. Apa yang kalian saksikan? Yesus. Ya, jadilah pemberita firman. Ceritakan Yesus. Ya, dari gereja mana, Pak? Dari gereja HKBP, GPPS. Bapak di sana sebagai apa? Jemaat Tuhan atau pelayan? Orang-orang biasanya aku. Oh ya, Inan sudah terima Yesus belum? Apanya itu terima Yesus? Saya kayak jumpa orang saya gitu. Saya nanya, dia udah terima Yesus belum? Apa itu terima Yesus? Ini Inan, mari ikut saya. Kita doa sama-sama terima Yesus supaya nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau telah lahir ke bumi menjadi manusia, dan Engkau telah mati di kayu salib membayar dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saya. Roh Kudus jamah saya, catat nama saya dalam buku kehidupan. Saya percaya dosa saya sudah diampuni oleh iman saya dalam nama Yesus. Kayak itu saudara, beritakan firman. Yesus itu lahir sebagai raja. Katakan lahir sebagai raja. Lahir sebagai raja. Makanya standar persembahan untuk seorang raja adalah penyembahan. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Yang kita datang ke tempat ini, setiap kali kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah. Perhatikan, Yesus bukan anak pendeta. Yesus bukan si tua. Bukan. Yesus bukan anak buah kita. Dia raja. Bagaimana mau menghadap raja? Harus sopan. Saya tadi ke belakang ngapain? Saya berlutut. Saya menyembah dia dulu. Saya minta standar pelayanan. Ya pernah papi saya sebutkan saya di Balisarimu, kami ini hanyalah hamba-hambamu yang tidak berguna. Menyembah. Karena Yesus itu raja. Dia lahir sebagai bayi saja. Orang Majus datang untuk menyembah dan memberi persembahan yang terbaik. Kalau kita tidak menganggap Yesus sebagai raja, kita nggak hormat sama dia. Nggak ada hormatnya sedikit pun sama dia. Yesus lahir ya bayi saja dia. Bayi saja, saudara lihat Alkitab mencatat orang Majus datang 1,5 tahun perjalanannya. Siapkan emas, kemenyan, mur, persembahan untuk raja. Emas, kemenyan, mur. Dan dia mati juga sebagai raja. Dia mati. Inilah raja orang Yahudi. Kuburan Yesus itu adalah kuburan yang belum pernah dimasuki oleh orang. Kuburan raja-raja. Memang dia raja. Rajanya bukan raja dunia fisik, dunia ilahi. Dan ini Yesus itu keturunan Raja Daud. Kita ini keturunan orang Indonesia penyembah berhala, orang berdosa. Beda dengan mereka. Ya, tapi karena Yesus sudah bayar dosa kita, kalau kita punya iman kepada Yesus, kita juga akan menjadi imamat yang rajani. Jadi biarlah kita mengenal Yesus. Orang sebagai bayi aja dia sudah disembah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan pada darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Iya, ini berbicara tentang kelahiran baru. Kalau kita baca ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, tidak semua datang, tidak semua mau menerima Yesus ya. Orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerima Yesus. Waktu Yesus khotbah, apakah semua menerima Yesus? Tidak. Orang-orang yang sudah tahu firman, udah sekolah Alkitab, sudah pintar firman, justru tidak mau terima Yesus. Ya, tapi kalau ayat 12, siapapun yang mau percaya dan terima Yesus akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah.
Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah layak di hati kita? Apakah dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah dia sudah jadi Raja di hati kita? Apakah semua buka hati terima Yesus? Tidak. Ya, makanya saya tahu kenapa Roh Kudus jamah saya. Kenapa Roh Kudus jamah saya? Saya tidak minta dilahirbarukan, saya tidak minta diselamatkan. Hanya Yesus saya betul-betul jadi seperti seorang anak kecil. Saya terima Yesus di dalam diri saya. Kenapa orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus diselamatkan, yang sebelah kiri tidak selamat? Why? Yang di sebelah kanan Besti, dia mengatakan Yesus Raja. 1. Dia percaya Yesus Tuhan dan Raja. 2. Yang ketiga, dia insaf akan dosa-dosanya Besti. Itulah yang buat dia diselamatkan. Itulah yang buat saya dijamah Roh Kudus. Dia sadar, dia insaf, ya. Yesus itu tidak bersalah. Kita ini sudah bersalah. Dia ini tidak layak dihukum mati. Kita ini patut dihukum mati. Jadi dia sadar, dia insaf, dia orang jahat, dia orang berdosa. Tapi dia percaya sama Yesus. Dia punya iman sama Yesus sebelah kanan, dia diselamatkan. Dia insaf akan dirinya manusia berdosa. Itulah titik awal Yesus bisa lahir, saudara. Ya, itu titik. Ngapain kita melayani Natal tiap tahun merayakan Natal, tapi gak pernah berubah? Tetap aja malas, tetap aja acuh, tidak ada berbuat apa-apa untuk Tuhan. Apa kesaksiannya? Tidak ada. Tidak ada perubahan. Malah semakin jauh, sudah aku bilang ya, yang bukan jemaat saja, kok bisa lebih loyal? Di mana Yesusmu? Kau sebagai jemaat, di mana Yesusmu sayang? Kau sebagai pelayan Tuhan, di mana Yesusmu? Benarkah dia sudah lahir? Udah jadi apa? Kau jadikan dia babu atau kau jadikan dia raja? Ya, benar-benar jadikan dia raja. Sembah dia, puji dia, beri yang terbaik kepada dia dari hidupmu.